Halo kawan Kaliber, sengaja kami bernuansa merah putih karena ini adalah 17 Agustus saat bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya dan hari ini adalah kemerdekaan yang ke-79. Semoga negara kita segera bebas dari segala bentuk penjajahan dari bangsa asing maupun dari bangsa kita sendiri. Apakah tidak mungkin bangsa kita menjajah negara kita sendiri? Sangat mungkin. Itu sudah dibilang oleh, dinarasikan oleh Bung Karno waktu itu. Saya sapa dulu teman saya, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi dan kawan kaliber semuanya yang kami cintai. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Jayalah terus Indonesia kita. ya. Nah, Mas ini Indra, saya ingin jawaban dari Mas Indra. Apakah mungkin bangsa kita menjajah negeri kita sendiri? loh sebetulnya kan kalau kita mau jujur, ya, kita itu dijajah 350 tahun. Itu kan di buku sejarah ngomongnya begitu. Tapi kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika, orang Belanda tuh kan dikit banget, apalagi VOC. Ya kan, itu hanya perusahaan, hanya Kamar dagang. UMB-nya Belanda gitu kan. Kita nggak pernah dengar kan ada misalnya apa PLN gitu menjajah negara mana kan kan kita nggak pernah dengar karena memang datangnya itu tujuannya untuk berdagang sebetulnya kan ke sana bukan untuk menjajah. Nah, yang terjadi kan sebetulnya munculnya londo-londo ireng, Mas. Atau orang-orang Belanda berkulit hitam atau berkulit coklat, itu kan istilah orang Jawa begitu. Yang sebetulnya mereka yang menggunakan Belanda untuk kepentingan mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi. Jadi lebih banyak memang perang dulu itu bukan Indonesia lawan Belanda, mayoritas ya, tapi justru malah orang Indonesia diadu dengan orang Indonesia sendiri. Itulah yang disebut dengan politik divide et impera kan, politik adu domba. Dan sampai sekarang itu politik yang masih bisa dengan mudah itu dilakukan. Kalau sekarang bahkan menggunakan pola buzzer, ya kan, untuk mengadu domba antar orang Indonesia sendiri saling mencaci, saling menghina, saling membenci. Tapi ya itulah londo-londo irang yang masih hidup sampai sekarang, yang memang tidak pernah mencintai negaranya sendiri, nggak pernah mencintai bangsanya sendiri, menganggap kita itu saudara, tetapi kita ini selalu mencari, ada kelompok-kelompok yang mencari keuntungan buat dirinya sendiri dengan menghalalkan segala cara, dengan mengorbankan saudara setanah setanah air, itu yang terjadi, Mas. Harus jujur diakui seperti itu, dan itulah kenapa hadirnya Kaliber kan berupaya untuk mengedukasi, mencerdaskan, supaya kita menyadari kalau kalau memang sebetulnya kalau kita bersatu itu kuat sekali karena kita jumlahnya sangat banyak dan siapapun yang berupaya membodohi kita, menipu kita, mengeksploitasi kita itu akan menjadi sulit. Tapi kalau kita dipecah belah, ya kayak sekarang ini mudah sekali untuk dikuasai, dibodohi. Ya, jadi kemerdekaan itu seharusnya diperjuangkan untuk seluruh rakyat, seluruh bangsa kita ini, bukan untuk satu orang dan satu keluarga. Itu ya, Mas. Jadi Ya. sekarang kita beralihlah ke isu-isu politik yang akan kita bahas, Mas. Tapi sebelum mulai, saya dengar hari ini Mas Edi sibuk, dapat tugas ngurusin tambang katanya. Ya, tarik tambang, Mas. Tarik tambang ya, Bu. Bukan tambang sebenarnya, tapi tarik tambang, tarik tampar, Jadi tali nggak tambang. menjadi bagian yang apa dipisahkan oleh kunut, dipersatukan oleh tambang ya, atau dipisahkan oleh tahlil, dipersatukan oleh bahlil. Kita nggak ikut ikutan, kita lihat dari luar dan mengomentari aja. Oke, kita bahas apa nih? Kayaknya kelanjutan video kita kemarin yang ternyata meledak, ya kan? Meledak apa isunya yang tadinya Ya, kita berpikir itu hanya isu kecil, tetapi ternyata betul-betul meledak menjadi isu besar. Ya mudah-mudahan sih ini ada tindak lanjutnya
kembali untuk menjaga demokrasi, Ya, untuk bagaimana kehendak rakyat itu diutamakan lah, tidak direkayasa. Gimana, ya. Mas? Nah, ini kan salah satu syarat calon independen itu harus mengumpulkan KTP. Nah, ini ternyata banyak warga Jakarta yang merasa KTP-nya dicatut. Bukan main-main ini, termasuk anaknya Pak Anies Baswedan itu KTP-nya Dua tercatat lagi ya, sebagai bukan sebagai cuma satu tapi dua anak kan. dua orang. Itu tercatat sebagai pendukung calon independen. Nah, ini bukan isapan jempol ini karena KPU sudah mengakui. Saya ambil dari kompas.com. KPU benarkan anak Anies terdata beri dukungan untuk Dharma Kun, tapi tidak memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta membenarkan bahwa nama anak mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terdata memberikan dukungan administrasi pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Penjelasan itu disampaikan oleh Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya menanggapi adanya dugaan pencatutan nama dan kartu tanda penduduk warga untuk mendukung pasangan tersebut. Pihaknya, lanjut Dodi, juga telah menindaklanjuti informasi yang ia terima dari media maupun dari netizen mengenai dugaan pencatutan nama dan KTP. Kami langsung melakukan pengecekan. Contoh misalkan putranya Pak Anies Baswedan, kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan, kata dia. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. TMS ini tidak memenuhi syarat. Artinya lanjut Dodi, proses verifikasi berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan sumber data atau KTP yang dikumpulkan, Dodi menyebut hal itu bisa ditanyakan langsung pada bakal calon pasangan calon. Sumbernya dari mana? Bagaimana cara mengumpulkan? Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami. Kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Kalau administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami menyatakan memenuhi syarat administrasi. Kami lakukan faktual, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan juga mendukung atau tidak mendukung, ujarnya. Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah membuka tanggapan masyarakat terkait dukungan untuk kandidat. KPU sebenarnya sudah membuka yang namanya tanggapan masyarakat. Jadi tanggapan masyarakat itu di PKPU nomor 8 itu tahapannya dari 13 Mei sampai 26 Juli 2024, kata dia. Masyarakat bisa memberikan tanggapan melalui portal info pemilu ataupun datang langsung ke kantor KPU Kabupaten atau Kota maupun kantor KPU Provinsi. Oke, Tapi dia tidak pertama-tama, merinci lebih lanjut ya, tidak memenuhi syarat itu apa? oke, sebelum ke sana, kami di Kaliber menghimbau, sama seperti video kemarin, buat warga Provinsi Jakarta atau juga misalnya daerah-daerah yang punya calon independen yang tidak diusung oleh partai politik, saran kami coba cek lagi ke portalnya KPU, ya. Nanti Nanti kita cantumkan lagi, Mas. kita tampilkan lagi seperti kemarin di https://infopemilu.kpu.go.id /pemilihan_cek_pendukung. Nanti kita tunjukkan lagi. Kenapa ini sangat penting? Mungkin Anda merasa, iya, membuat apa sih kalau dicatut-catut aja lah. Tapi ini akan berdampak sekali kalau Anda ini tidak mendukung tetapi dicatut nama menjadi pendukung. Ini kalau kalau kita biarkan nanti akan terus-menerus hal seperti ini terjadi dan betul-betul nanti kedaulatan rakyat hilang karena akan selalu direkayasa. Jadi kita sarankan sekali lagi semua eh, terutama di daerah-daerah seperti Jakarta yang punya calon independen, calon yang tidak didukung partai politik, ya, calon mandiri, itu cek betul apakah NIK Anda digunakan atau tidak.
direkayasa, dipakai, dicatut namanya untuk mendukung pasangan ini atau tidak. Karena kita pastinya ingin ya pemilu ini kan jujur, bersih, adil, dan betul-betul suara rakyat asli yang didengar, yang digunakan, bukan yang direkayasa. Itu kita sepakat ke sana, kita mendorong arah ke sana. Nah, kalau kita mau mengupas berita ini, selain memang ada tanda tanya besar mengenai kan eh, Pak siapa ini tadi ya dari KPU itu mengatakan Komisioner KPU Jakarta Pak Dodi Wijaya ini kan mengatakan kalau nama-nama contoh seperti anak-anaknya Pak Anies Baswedan, Mas Anies, yang di dalam situs portal tadi dinyatakan mendukung, dikatakan kalau tidak memenuhi syarat. Tapi kan pertanyaan kita, kalau memang seperti itu, harusnya tidak muncul dong di situs, tidak muncul dong di portal sebagai yang mendukung. Harusnya tidak muncul ke sana. Kalau memang tidak memenuhi syarat. Kalau kalau eh, tidak memenuhi syarat tapi muncul di sana kan buat apa buat apa manfaatnya kan? Portal tersebut digunakan untuk memastikan apakah memang saya misalnya mendukung pasangan tertentu menggunakan NIK saya. Jadi ini ada tanda tanya besar apa yang disampaikan oleh Komisioner KPU Jakarta ini ya, KPUD Jakarta ini. Apa maksudnya dengan oh itu tidak memenuhi syarat, tapi muncul di situs. Nah, inilah yang mungkin betul saran saya didorong ke Bawaslu untuk ada investigasi supaya tadi Mas, tujuannya adalah kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat. Jangan sampai yang namanya pesta demokrasi ini dikotori oleh pihak-pihak yang memang ingin merebut kekuasaan dengan cara yang tidak hormat, dengan cara memanipulasi, merekayasa. Itu yang kita tentang. Dan saya yakin kawan kaliber rakyat Indonesia juga tidak ingin hasil pemilu itu direkayasa. Nah, kalau saya pribadi, Mas, sebetulnya juga ini bukannya menuduh ya. Tetapi kan memang ada tanda tanya besar saat KPU itu kemudian meloloskan pasangan Dharma Kun ini. Ini yang karena gini, pengalaman tahun 2016 kita bisa lihat beritanya ya. Pada saat itu seorang Basuki Cahayapurnama yang menjabat sebagai gubernur Jakarta. Itu kan dulu ada relawannya yang namanya teman Ahok. Ya kan? Ada relawan yang namanya teman Ahok itu yang masif loh. Masif sekali relawan teman Ahok ini yang mungkin Mas Edi ingat di mall-mall di ini mereka Ya, mirip kayak kayak jualan kartu kredit jualan itu kan gitu. ya. Jadi itu untuk nyari KTP untuk memastikan supaya Pak Ahok, Pak BTP ini bisa maju dari jalur independen. Tetapi sepertinya nggak berhasil gitu. Bayangin loh, dengan masifnya seperti itu, dengan juga masih pastinya didorong oleh Pak Ahok sendiri kan, karena Pak Ahok itu eh, masih menjabat sebagai gubernur, artinya punya punya wewenang, punya kekuasaan untuk minimal membantu lah, ya kan, proses itu. Tetapi sepertinya kan tidak berhasil, karena tidak mudah mengumpulkan 1 juta KTP. Kalau nggak salah itu sekarang minimal 600.000 atau 700.000 ya. Angka 600. di Jakarta tidak mudah untuk didapatkan. Makanya waktu awal KPU itu menyatakan bahwa pasangan Dharma Kun ini tidak lolos lolos verifikasi, buat saya masuk akal karena kita kan nggak pernah lihat di mall-mall, kita nggak pernah lihat gaungnya dari relawan Pak Darmakun ini di mana-mana semasif teman Ahok dulu, ya kan? Jadi ya buat buat saya sendiri, oh wajar mereka tidak lolos karena nggak mudah gitu. Nah tapi tiba-tiba
ini kemudian diloloskan, ini kan jadi tanda tanya besar. Dan setelah diverifikasi, dan ini luar biasanya netizen Indonesia ya, kemudian ngecek sendiri, ternyata muncullah nama-nama yang sebetulnya tidak mendukung pasangan ini. Bahkan, ya kalau kita bicara anak-anaknya Mas Anies kan, ya masa yang didukung adalah lawan bapaknya kan nggak masuk akal gitu. Ya kan, secara logika nggak masuk akal. Tapi ini kan terbukti kalau nama-nama mereka ternyata dicatut untuk mendukung pasangan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih betul-betul memaksakan adanya pasangan independen ini yang kita nggak tahu ya, tentunya harus dibuktikan apakah memang betul lolos, artinya jumlah KTP yang mendukung memang sesuai dengan jumlah minimum, atau ada rekayasa. Nah, inilah kita membutuhkan peran Bawaslu untuk betul-betul bertindak atas nama rakyat, bukan atas nama kepentingan pihak tertentu, pihak yang berkuasa. Ini yang harus kita dorong terus, artinya juga kita semangati Bawaslu supaya betul-betul berdirinya itu di depan rakyat, bukan berdirinya itu justru di depan pihak-pihak yang punya kekuasaan. Itu harapan kita ya. Makanya kita dorong teruslah sebagai rakyat sipil, masyarakat sipil untuk eh, Bawaslu ini melaksanakan tugasnya supaya tadi pemilunya itu jujur, adil, bersih. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita akan muncul, kita punya pemimpin yang memiliki legitimasi kan, yang betul-betul didukung oleh rakyat, yang memang dekat dengan rakyat. Itu yang paling penting. Nah, kembali kita lihat apa sih sebetulnya keinginan dari pihak-pihak tertentu ini munculnya pasangan independen. Sebetulnya kalau melihat sejarah, Mas, proses adanya pasangan independen ini pernah terjadi juga dan belum lama. Itu terjadi di pemilihan wali kota Solo di saat pandemi yang juga menuai banyak kontroversi kan, karena waktu itu eh, banyak hal yang tidak diizinkan, tetapi malah pilkada diizinkan. Itu kan juga menuai kontroversi karena eh, COVID juga masih tinggi-tingginya itu. Nah, di sana juga muncul pasangan independen yang banyak orang mempertanyakan juga, kok bisa ada pasangan ini yang tidak pernah kedengaran namanya, bahkan kalau nggak salah profesinya tukang jahit kan. Tiba-tiba bisa mengumpulkan sekian ribu KTP mendukung. Tapi ya akhirnya ujungnya kan kita tahu kalah juga. Nah, yang kita kita pertanyakan jangan-jangan memang disiapkan untuk kalah, hanya supaya kelihatan kalau oh rakyat itu memilih kok, ini tidak tidak diarahkan kok. Itu yang kita kita tidak inginkan lah. Kenapa sih harus merekayasa seperti ini? Biarkan semua itu berjalan natural apa adanya. Kenapa sih yang namanya kekuasaan itu betul-betul harus dikejar sampai menghalalkan segala cara? Kita ini kan juga punya pertanggungjawaban terhadap Tuhan ya sebagai pencipta kita. Masa kita betul-betul mau mentuhankan diri kita sendiri, betul-betul kita mau segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita. Padahal kita punya orang-orang lain yang kita tindas, yang haknya tidak kita hargai. Itu menurut saya betul-betul satu tindakan yang kita tentang, kita kita tidak inginkan itu terjadi, dan itulah kita menyuarakan ini lewat Kaliber. Ya, jadi kawan Kaliber, jadi eh, kita perlu meneliti lagi di website KPU tadi. Ada nggak KTP kita yang digunakan di situ? Kalau toh misalnya digunakan, silakan mengajukan keberatan ke KPU, bisa datang langsung, tapi bisa juga melalui websitenya. Kemudian Komisi 2 DPR RI, Pak Mardhani Alisera itu juga sudah meminta adanya investigasi tentang hal ini. Jadi kenapa sih? Tadi belum dijelaskan maksudnya. Kalau misalnya, kenapa harus
calon independen ini harus ditakutkan gitu ya. Sudah disinggung sedikit, tapi kalau misalnya calon independen ini tidak ada, maka pasangan Ridwan Kamil dengan siapa gitu kan akan melawan kotak kosong. Nah, ini yang akan ditakuti oleh Kim Plus sebagai pendukungnya Ridwan Kamil. Kalau misalnya kalah dengan kotak kosong, itu harus diulang lagi pemilunya. Itu pertama. Yang kedua, harus menanggung malu. Melawan kotak kosong aja kalah gitu. Harus menanggung malu. Jadi eh, Tapi bukan cuma itu, Mas. Yang paling rugi tetap rakyat, Mas. Karena gini, kalau misalnya akhirnya ya, misalnya eh, dengan kasus banyak yang muncul KTP yang dicatut ini, ya, katakanlah pasangan independennya itu didiskualifikasi. Kemudian yang muncul adalah Kang Emil lawan kotak kosong. Dan terus rakyat Jakarta yang memenangkan kotak kosong, Mas. Tahu nggak apa yang terjadi, Mas? gimana? Gubernurnya Heru Ya, sampai ya. 5 tahun ke depan. Jadi buat rakyat Jakarta kalau cepat-cepat ingin ingin em, berganti gubernurnya karena mungkin merasa kinerjanya Pak Heru Budi ini nggak sesuai dengan aspirasi rakyat Jakarta, tapi kalau nanti memenangkan kota kosong, ketemunya dia-dia lagi, Mas. Sebagai PJ Gubernur. Itu yang kita juga harus tahu loh. Jadi jadi sebetulnya ini yang paling dirugikan dengan kondisi ini tuh rakyat. Karena kembali sudah disetting, direkayasa, dari awal itu bukan kehendak rakyat. Kan harusnya yang maju di dalam sebuah kontestasi perpolitikan ini, mau itu pilkada, mau itu pilpres, itu memang dari bawah itu adalah tokoh-tokoh yang memang dipilih rakyat, bukan yang sudah diatur-atur sehingga rakyat sebetulnya nggak punya banyak pilihan, tapi dibuat seolah-olah ini betul-betul genuine dari pilihan rakyat. Itu loh yang harus disadari. Ya. Tapi kita percaya bahwa warga Jakarta ini kan warga yang cerdas dan kritis. Jadi kita harapkan kesadaran cerdas dan kritis saja belum cukup kalau tidak ada kesadaran untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Jadi warga Jakarta sekalian kita ajak lagi untuk mengecek lagi di website KPU. Nanti kami akan cantumkan lagi seperti kemarin di kolom deskripsi kami. Ada nggak nama Anda tercantum sebagai KTP Anda dicantumkan sebagai pendukung calon independen di pemilu Jakarta kali ini? Gitu ya. Jadi kalau saya mengulangi lagi kalimat saya yang kemarin-kemarin, ketika makin banyak orang berhamba pada tahta dan harta, saat itulah penguasa makin dikdaya. Jadi jangan biarkan penguasa makin dikdaya tanpa kehendak rakyat. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kalibar, sampai jumpa. Merdeka. Merdeka.